kedatanganmu, buat penyertaanmu Tuhan di pada pagi hari ini Tuhan. Kau sungguh luar biasa baik Tuhan. Tuhan, terima kasih buat penyertaanmu, buat kasihmu yang sangat sempurna Tuhan, buat pribadi lepas pribadi Tuhan. Ini pasarannya Tuhan, kami rindu menerima kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau juga pakai hati pribadi untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari dengan iman dan hati percaya, mari kita sama-sama menerima kabar kebenaran firman Tuhan. Yang siap menerima kabar kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Ya, sebelumnya saya mohon maaf karena keterlambatan, dan ini saya mau
orang-orang tua, lansia-lansia ya. Ya, ini sedikit sekilas saja. Kita bukan ingin viral, kita bukan ingin waduh supaya dipandang luar biasa, enggak. Ini tadi perjuangan kita agak-agak lumayan, tapi masih ada pelayanan yang lebih lumayan lagi. Ini setengah 4 sudah tak oprak-oprak. Nah, suruh ayo cepet bangun, nanti takutnya telat. Ternyata juga telat. Padahal sudah saya paskan, ya. Ternyata tadi memnya nggak tahu kok mau dimasukkan yang kecil. Kita manut aja, ternyata keliru. Aja kita keluar lagi ketemu. Padahal saya sudah ke tempat ini sharing-sharing sama Pastor Catur ini sudah mungkin lama ya, 5 bulan yang lalu kita sempat sharing-sharing, dan puji Tuhan kita sampai di sini dan tepat sudah. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Jadi kembali lagi saya bawa lansia bukan untuk tujuan tertentu. Setiap saya pelayanan juga saya selalu sharekan di YouTube, di Instagram. Mungkin kalau sesekali kita share di TikTok, kita juga bisa live. Tapi tujuannya fokus untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, saya bawa lansia ini bukan karena saya sendiri tidak berani diomong. Saya mau membalai lansia, waduh, tidak berani. Karena bagaimanapun lansia adalah teladan kita. Terlebih lagi khususnya orang-orang Kristen. Teladan dari lansia ini luar biasa. Nah, kita melayani lansia terhitung sudah sangat panjang ya. Saya beri nama JIG Yes Toka. Jadi JIG-nya itu Jesus is good. Jadi Tuhan Yesus baik. Setuju ya? Amin. Apa ada yang tidak setuju? Tuhan Yesus baik. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Terus Yes Tokanya, Yesus tolong kami. Jadi kita percaya semua Yesus nanti datang ke dunia untuk kedua kali untuk menolong kita semua. Amin. Kami semua, betul. Bukan menolong saya, bukan menolong Pak Catur, bukan. Tapi menolong kita semua. Setuju ya? Berikan kemuliaan buat Tuhan. Mungkin tentang kesaksian pelayanan saya tadi sudah ngomong pelayanan saya ini bukan masalah jauh enggaknya. Saya ini malah lebih jauh lagi ke daerah Malang Selatan, ini pantai Malang Selatan. Ya namanya Desa Sitiarjo. Itu sudah seakan-akan paling jauh. Nah, tapi kita masuk lagi 30 menit namanya Sido Asri. Wah, bisa bayangkan ya jauhnya ya. Sudah ke pantai selatan paling ke pinggir dewe, malah masih masuk belusukan lagi 30 menit. Yang tak bawa bukan orang-orang gagah, bukan orang gadang seperti tipianisnya ini banyak muda-mudinya di sini, bukan. Yang saya bawa ini ya opa-oma. Yang bisa diomong ini ada sebagian yang sudah ompong, giginya palsu mungkin. Ini masih sebagian. Saya biasanya sampai 2 mobil. Ada yang usianya itu menginjak sudah 80 sekian. Luar biasa ya. Masih ada kerinduan untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Amen. Saya memberikan satu ilustrasi atau suatu teguhan kepada mereka bahwa kita tidak ada perjanjian tertulis di atas materai untuk kita diambil umur berapa pada Tuhan. Betul tidak? Oh Tuhan, aku umur 80-an Tuhan, mentok Tuhan, tak tanda tangan materai berbiro misalkan. Tidak ada. Suatu-waktu kita pasti dipanggil Tuhan. Nah kiranya dengan pelayanan ini, walaupun sederhana sebagai seorang lansia, kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Juga sedikit cerita tentang lansia, bukan pelayanan yang saya bisa bayangkan mungkin pada umumnya ya, orang tua dituntun ya, mungkin nanti kalau yang nggak bisa kesulitan ekonomi dibantu, diberi makan, bukan. Tapi banyak sekali lansia pun memiliki karakter yang beraneka ragam, betul nggak? Mungkin dari kehidupan yang lama, mungkin dari satu pergumulan, itu pasti ada. Dan jangan dilupakan lagi, di dalam lansia ini juga ada drakornya. Apa drakor? Drama Korea. Ini saya sedikit ilustrasi saja. Ada suatu ketika lansia ini menghampiri saya. Ini diperkirakan usia sudah 70 sekian, alias sudah ompong podo ompongi. Ya, seorang tante ini menghampiri saya dan dia ngomong, Pak Wijaya, aku berkatono Pak Wijaya, aku mau nikah lagi. Nah, di hati saya, oh biasa, mungkin satu keinginan yang mungkin kepingin rindu untuk membentuk rumah tangga kembali.
informasi dan satu penjelasan di dalam firman Tuhan kita harus mengikuti. Dan saya ngomong jangan tante, ya bukan masalah tante barusan ditinggal suami belum ada 1-2 tahun kok mau nikah lagi, pandangan juga pasti jelek, ya kan? Tapi di dalam firman juga diluruskan bahwa hanya maut yang memisahkan. Jadi kalau masih berduaan salah satunya itu tidak boleh. Nah, singkat cerita saya tidak perbolehkan. Nah, di situ saya bisa ngomong, nah ini loh drakonnya, drama Korea kalah sudah. Dia berontak, dia seakan-akan kok merasa disudutkan. Nah, untuk memberikan satu kelegaan suatu ketika di tempatnya saya buat untuk persekutuan. Nah, setelah kita muji, menyembah, menyampaikan firman, setelah kita perjamuan kasih, kita bubar. Nah, tante ini saya hampiri. Seakan-akan seperti konseling anak-anak muda itu ya, betul ya. Kalau mau nikah kan ada pranikah, ya, konseling. Saya tanya ini tante, kenapa? Kan enak hidup ini sendiri, ya kan? Terlebih lagi di usia yang sudah lansia, kita nyeneng melatih Tuhan, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk melayani. Tidak bisa Pak Wijaya, ini seperti Tuhan ini ngirim seorang pahlawan. Ini drakonnya mulai keluar, drama Koreanya mulai keluar. Saya tidak bisa tidur, selalu terbayang-bayang. Pak Wijaya bayangkan aja, orang ini seakan-akan dikirim Tuhan seperti persis almarhum suami saya. Waduh, ini luluh hati. Ini kalau cinta banget kan ini. Ya, saya terus dalami dan ini yang saya bisa sampaikan dari kepala. Wajah orang ini selalu terbayang-bayang Pak Wijaya. Tidak bisa hilang. Lu masa tidak bisa hilang? Tidak bisa hilang. Terbayang-bayang terus. Saya tidak mau gila karena ini Pak Wijaya. Loh ini lansia yang sudah umur 70 sekian, sudah ompong. Nah, nanti kita ambil hikmahnya. Nah, setelah itu terus dia bercerita sampai suatu titik dia ngomong, bayangkan Pak Wijaya, saya bisa jadi gila. Mosok saya seperti di alun-alun ini beli cilok sama beli teh di bawah pohon, saya berdiri seperti orang gila. Wajah orang ini tetap terbayang-bayang Pak Wijaya. Serem ya. Bayang-bayang terus sampai cilokku entek, tehku entek, tetap nggak bisa hilang wajahnya terbayang-bayang. Ganteng nih kalau apa ini kira-kira kayak artis Korea ya kira-kira ya. Nah, setelah saya selesai dengan si tanda ini, saya mengerti wah ini dalam banget ini. Seakan-akan ini saya nom kalah ini cintanya wis. Yang lain-lain anak nom lewat sudah cintanya. Kita ke si mempelai lelaki, katakanlah seperti itu ya. Saya hampiri Om ini, saya ngomong sama Om ini, Om, kenapa Om kok keburu-buru ngambil keputusan, kok moro-moro mau diberkati nikah? Ya tanda kutip, saya tidak mau menyebutkan nama di sini, juga saya sudah mengetahui sikonnya dan saya mengambil keputusan untuk tidak memberkati. Dan saya tetap menggali tentang Om ini, ya. Ini di suatu latihan dia cinlok ya, anak muda sekarang kan cinlok, cinta lokasi ya. Waktu pelayanan ada suatu latihan dia senang sama senang dan akhirnya yaitu kebablas sudah anak muda yang tidak dihentikan cintanya. Dan seperti itu saya tanya, kenapa Om kok sampai ngambil keputusan seperti ini? Loh, saya ini Pak Wijaya ada di satu perkumpulan. Nah, dia itu kebetulan ikut suatu perkumpulan seperti lagu-lagu tembang kenangan lah, klasik loncong. Dan di situ otomatis banyak janda, banyak duda, banyak orang-orang tua juga. Ini kata-katanya, dari sekian hati janda-janda, hanya hati orang ini yang bisa menurut hatiku Pak Wijaya. Lemes lah menurut saya. Ini lansia loh. Ya. Seakan-akan saya kok bisa ya seperti ini. Dan ini pun terjadi. Jadi saya di setiap pelayanan selalu ada masalah-masalah seperti ini. Jadi saya tetap mengambil keputusan sudah tidak bisa. Dan akhirnya terdengar beberapa bulan kembali diberkati dengan pendeta yang lain. Saya juga tidak mau menyebutkan dan terjadilah pernikahan dan pemberkatan.
akhir-akhir ini tuh banyak juga masalah seperti pembentukan rumah tangga yang baru. Pasti ada ya, bisa ada macam-macam. Saya hanya berdoa supaya proses ini terus berjalan dan yang terbaik mereka terima. Nah, ini salah satu bentuk contoh tentang pelayanan saya. Bukan terasa saya ini melayani lansia. Ini Pastor Catur juga pasti tahu status saya selalu Pak Wijaya ini acaranya kok bingung kue-kue doa kau lo enom ya. Padahal ini skatut ini kebabas ini kue tulisan ini depan mimbar ini. Padahal masih 50 ya. Bulan kemarin masih 50. Istri saya sampai ngomong 50 di Jono Selawian dulu. Ini hanya canda aja. Ya, jadi pelayanan saya memang total saya berikan untuk lansia. Kalau saya mau memberikan kesaksian terlalu panjang, saya ditinggal mama waktu kondisi saya sudah mapan, saya punya duit, saya punya mobil, dan saya hanya diberi kesempatan sama Tuhan untuk membawa mama belanja di Matos ala Boswell, untuk bawa troli, tak suruh belanja, mak aku duit mak belanja wis mak. Karena lihat di story ke belakangnya, mama harus berjuang untuk 12 orang anak. Itu titik kelas sak lusin wake ya. Saiki siji loro wis mumet ya. Ini sak lusin ya. Enggak tahu Bapak enggak ada rencana bikin kesebelasan sepak bola. Ya, luar biasanya lagi 6, cewek 6. Kelambak gak ngerti ya tuh. Soalnya karena di umur saya masih 9 tahun saya sudah meninggal Bapak. Ya, jadi perjuangannya mama sangat saya apresiasi, saya sangat sayang sama mama. Dan di sini saya lihat buahnya mama-mama. Berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Sekali lagi sosok mama bagi saya suatu panutan, suatu doa yang sangat luar biasa. Walaupun umur saya sampai 50 ini bisa diomong, saya selalu ngomong kepada bapak Tuhan yang lainnya, seandainya di dalam kekristenan ini saya masih youth. Saya masih youth, kira-kira masih umur belasan. Tapi Tuhan bisa pakai untuk melayani, bisa pakai untuk menyampaikan firman Tuhan, kesaksian. Bahkan saya tidak tahu jalannya Tuhan gimana. Saya manut aja sama Gusti. Saya sampai ngomong, siapa sih aku ini? Jadi kehidupan saya mulai kecil sampai umur dewasa, sampai kerja, saya hanya percaya pada agama lain. Saya Tionghoa, saya kenal agama Buddha, Kelenteng, saya kenal Buddha, bukan satu Buddha Dharma, Buddha apa sampai Buddha Tao. Saya kenal semua. Saya baca Parita sampai ikut lomba juga dengan semua. Sampai hari ini pun saya masih menancap di dalam diri saya masih bisa membaca Parita. Saya bisa baca Buddha Saranang Gajami, Dhammam Saranang Gajami, Sanghang Saranang Gajami, Dutiyampi Buddha Dhammam Saranang Gajami. Saya ikut semua. Saya ikuti semua. Sampai saya pernah masuk di dalam satu agama lagi yang satunya saya ikut puasa. Saya itu ya Rasulullah, saya sampai 40 hari nampung semua masuk dalam saya. Dan dia sampai ngomong, wis pitung turunanmu akan terus diberkati ambil Gusti ya Allah. Ini sangat luar biasa. Tapi akhir-akhir setelah saya mengenal Tuhan, saya hanya tahu hanya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia mengorbankan hidupnya, mengorbankan nyawanya itu untuk kita semua. Tidak ada di lainnya. Dan janjinya yang nomor 2, dia akan datang ke dunia untuk menebus kita semua, untuk mengangkat kita semua dibawa ke naik surga. Itu tidak ada janji yang diberikan lainnya. Mereka hanya bisa, mungkin kita tidak menghakimi, mereka sampai bertapa, sampai mungkin di bawah pohon, sampai lumutan, sampai apapun, hanya untuk mengerti kenapa manusia bisa sakit, lahir, mati, tua, miskin. Nah, tapi di dalam kekristenan kita lebih didalami mengerti lagi bahwa pengorbanan yang luar biasa adalah menyerahkan nyawanya kepada kita untuk menebus pribadi lepas pribadi. Berikan dulu kemuliaan. Yaitu kesaksian sekilas dari saya. Mungkin nanti ada satu kesempatan lagi saya akan memberikan kesaksian tentang kehidupan saya setelah ditinggal papa umur 9, fokus mama cuma pada wis pokoknya anakku bisa makan. Itu aja. Dari mungkin zaman kerajaan potong rambut tukar sembako, ya betul ya, itu zaman kerajaan. Tapi mama saya sudah lakukan. Dan sampai proses di dalam diri saya bekerja, sekolah nggak terlalu tinggi, SMA putus sudah nggak usah kuliah-kuliahan. Mama nggak mau duit sudah. Fokusnya di
pikiran saya cuma ambisi duit, cuan. Tetap wis pikiran wis keluar sekolah wis cuan. Mau 20 sekian saya sudah bekerja, mungkin pekerjaan umum mereka bisa jadi sales snack, mungkin sales properti, sales mobil ya. Saya lebih luar biasa lagi, saya jual celana dalam dan BH. Luar biasa ya. Jadi proses dari Tuhan, tapi jangan punya pikiran nanti wah Pak Wijaya suka ukur-ukur ini. Nah, ini harus ini sudah. Saya jualannya itu lusinan, Bu, Pak. Jadi jualannya lusinan model 800, Melayu nama saklewet pula di Gona Malang, nggak usah tuh Gona Panjang, bukan jampit entek. Hitung cuma jam-jaman aja selesai. 800 berlipat-lipat sampai jadi puluhan juta. Saat minggu pergi pasar lewet, tiap hari PP. Waktu itu cuma main SMS, nah, dikirim sampai puluhan juta. Yang ada hanya ambisi, tak kenal iman tak sisi. Opo itu iman. Hanya bawa ambisi biar mama nggak bisa ngasih aku makan. Mama memperjuangkan kehidupanku. Aku kepingin itu enak sudah. Maka saya hari ini pun bersama lansia-lansia ini yang sangat luar biasa. Ini Ibu Reni, ini dulu catering, pernah melayani 700 karyawan. Nah, luar biasa. Ada Bu Sunarti, ada Bu Maria Juaria ini. Saya lihat teladan kesetiaannya, walaupun dia pembantu rumah tangga tapi 45 tahun sampai saya ini kayak dulu saya entah nono tak pelayanan ditinggal. Luar biasa kan? Berikan kemuliaan buat Tuhan. Lagi namanya Ibu Endang ya, punya satu talenta juga luar biasa. Dia pegawai PNS, pegawai negeri sipil. Dia pernah bekerja di kelurahan, kecamatan ya, tapi belum sampai ke Jakarta sebagai pemerintah. Tapi teladannya sangat luar biasa saya dapatkan dari mereka. Saya seakan-akan diberi mama-mama baru ya. Seperti teladan papa yang saya ngomong, waduh, teladan itu yang baik mama. Dia kasih ibu sepanjang masa, surga di bawah telapak kaki ibu. Papa ini gak kanggo. Iya kan? Saya ini agak protes ya. Ya karena kehidupan saya, lu mosok papa ini gak kanggo temenan kan. Kok bolak-balik ibu ayah, surga di bawah kaki telapak ibu. Bapak itu boleh duit karena blonjol. Ya betul enggak? Yang saya sangat-sangat protes bahwa kasih papa ini malah lebih luar biasa. Saya sampai ngomong, kok dulu bayang waktu ning Juni ada ya bahasa ini ya. Waktu manten enggak dikawal papa. Milis loh. Ya betul enggak? Perwakilan dari mempelai laki untuk maju ke depan, mama tok sih maju, nangis enggak? Nangis, betul enggak? Jadi kadang susah, no ya papa ini kok dibuat disisihkan. Dan saya lebih dalami lagi, protes lagi. Jikalau muda-mudi ini terutama yang baru masuki suatu rumah tangga, nggak ada bimbingan dari seorang papa, lemes, betul enggak? Saya bekerja premanan, tapi saya bukan preman. Saya bekerja wis apa aja pokoknya hasilkan duit, wis kerjani ya sampai endingnya tadi tetap BH sama celana dalam. Mulai sesek dia sana jual sepeda, properti, kaos, selimut dan lain-lain, lebih aneh lagi sudah. Jual BH di celana dalam. Pikiran sudah pikir nggak ada saingan nih, tapi begitu kita masuki ya sudah pasti ada persaingan. Ini butuh bimbingan seorang papa. Betul enggak? Di dalam mengarungi rumah tangga kamu dibimbing, oh cari kehidupan, cari sebagai penopang rumah tangga, cari duit. Ini papa yang bimbing. Ya bukan saya sebaliknya seperti saya tidak ada bimbingan, bukan. Pikiran saya cuma hanya pokoknya duit dan untuk duit. Dan Tuhan akhirnya protes, saya nggak kenal iman, saya hanya bawa ambisi. Tuhan prosesnya gimana? Paling gampang. Ditemu otoger sudah selesai sudah saya. Duit sudah ngumpul banyak, punya sepeda, tabungan ada, nyemplung di toger, timbang sore-sore maksud saya udah disewida. Lebih instan mana enggak? Betul enggak? Saya ini nombok, terus tinggal mancing, ini ngenteni bukaan. Yo lek jebol ya, jebol entek. Zaman dulu mungkin diperkirakan main saya bukan hanya sedikit-sedikitan aja. Satu hari bisa main 400.000.
Gak ada pendapatan, gak duit pabrik, gak duit perusahaan, mainnya 14.000. Gila enggak? Ini loh proses Tuhan. Yang akhirnya ininya habis total entek, sudah anak satu. Ya ini saya bisa ngomong pengecutnya laki-laki, bajingannya laki-laki. Ya seperti depan ini, tak balik no anak bojoku nama tua beres. Gak bisa beri nafkah, gak bisa ngasih makan. Ini laki-laki yang brengsek. Nah, kiranya menjadi teladan kita jangan sampai ngalami. Nah, seperti seakan-akan wis laki pantang nangis, wis nggak usah nangis, lek nangis ndangae nang dhuwur ketip-ketip jarine. Cek lo gak nangis. Tapi ini benar-benar saya merasakan lawatan Roh Kudus itu luar biasa. Sak kuat-kuatmu, sak kaku-kakumu, sak tegar-tegarmu, sak hebat-hebatmu, sak kuat-kuatmu. Kalau kamu posisi ditegur dengan Roh Kudus, nangis ini tidak berhenti. Terakhir-terakhir ini saya bukan cengeng, saya malah sering suka nangis. Lebih lagi berhubungan dengan Tuhan, lebih lagi dalam hubungan pelayanan saya, malah senang nangis gitu loh. Nah ini bentuk proses dari Tuhan yang sangat luar biasa. Ya cukup sekian aja ya kesaksiannya, nanti dari Pastor Jatuh nanti saya dinta ini dimarahin. Kapan firman Pak Wijaya? Berikan dulu kemuliaan Tuhan. Oke, saya puji Tuhan hari ini saya luar biasa. Terima kasih buat Pastor Jatuh, juga jemaat-jemaat di sini, khususnya atas keterlambatan saya ya lumayan tadi. Tapi saya tetap percaya lah kalau tiba waktunya firman Tuhan pasti akan disampaikan. Tema hari ini saya akan berikan tema pengajar palsu. Keren ya, pengajar palsu. Saya ini ya sekolah teologi, saya ini tapi suka mendengar, suka membaca, terutama hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi di akhir-akhir ini ya, kita diingatkan pengajar palsu. Jangan di dalam dunia rohani saja. Hari ini saya mengikuti map yang saya anggap ini sudah pasti titiknya dikirim Pak Catur, ini sudah benar, saya sudah ingat, saya zoom saja, ini benar rumahnya. Tapi kalau kita salah, kita bisa disesatkan. Betul. Padahal ini patokan ini sudah internasional, sudah satu titik dikirim pasti kamu nyampe. Nah, kita dibelokkan sedikit aja ke masuk ke gang sudah, kita balik tadi. Betul ya? Nah ini, ya saya kembali lagi di sini. Saya punya tema pengajar palsu. Ya betul ya, saat-saat ini kita jumpai ya banyak ya. Lebih lagi saya selalu di sini pun di YouTube saya selalu sharekan bahwa saat-saat ini lebih menyeramkan dalam arti. Di sini tadi walaupun saya hanya mengikuti sekilas yang terakhir lagunya minta lagi melayani, ini sangat-sangat luar biasa. Kapan kamu bisa melayani? Tidak cukup kita hanya jadi jemaat, mendengarkan, memuji, memuliakan nama Tuhan, sudah melakukan kolektor rutin, sudah berpulang, sudah tak laku, tapi kamu nggak pernah melayani, itu akan sia-sia. Ya, di sini saya juga ngomong tentang pengajar-pengajar palsu yang saat-saat ini sangat-sangat kita jumpai. Terlebih lagi di dalam suatu ibadah harus mewujudkan suatu ibadah yang sejati. Hari ini pun kita sudah memuji, menyembah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Terus kita boleh mau saling mendoakan, boleh kita mendoakan sesama kita. Tapi saat-saat ini saya juga bukan tidak percaya tentang bahasa roh, saya juga percaya sangat bahasa roh, suara Tuhan juga saya sangat percaya, semua ada di Alkitab. Tapi saat-saat ini sudah agak dibelokkan, belum connect sama Tuhan, belum memuji sama Tuhan, belum berdoa, tapi sudah berani mengadakan apa-apa. Cuma disuruh maju, tumpang tangan, bila perlu diuap-uap, tak tipu, gak lega, suwe patisan bila perlu ya. Seakan-akan seperti itu. Nah, seakan-akan orang-orang, waduh ini orang dipakai luar biasa, betul nggak? Ya, bahkan seorang hamba Tuhan yang tadi juga saya bercerita di mobil, dia mengandalkan jubahnya, dibaskan, itu separuh pengunjung jemaat itu bisa lega. Dan akhirnya buat proses, dia menangis, dia kesaksian. Saya mengutuskan jasa saya tidak mengutuskan Tuhan. Akhir-akhir ini banyak terjadi, betul nggak? Ya seakan-akan kita berdoa di altar call, uyuk-uyuk kepala dijulek, ya pernah nyaksikan nggak di TikTok seperti itu ya? Takut nggak kira-kira tangan? Kita aja tadi seperti saya ulang tadi, kita muji nyembah Tuhan dulu, kita berdoa, kita connect, istilahnya sinyalnya nyambung dulu gitu kan, betul nggak?
Lah baru kita mengadakan angkat roh. Tapi saat ini tidak sudah, baru pegang mic sudah langsung sudah bahasa roh. Seperti serem gitu ya. Seperti yang saya selalu sampaikan, mungkin jemaat-jemaat saya sudah mendengar lihat ini. Orang meminta sebuah mujizat. Rindu ya mujizat semua ya. Ada yang tidak rindu mujizat? Pasti ya, rindu ya. Nah, tapi kita nggak mengenal mujizat ini apa, gitu. Kita hanya bisa berdoa, minta Tuhan turunkan mujizat. Nggak perlu sampai nangis-nangis, meler-meler, bersujud Tuhan minta mujizat. Tapi nggak ngerti mujizat itu apa. Ini selalu saya ngomongkan. Kita harus ngerti dulu mujizat. Yang pertama, mujizat itu yang memberi siapa? Tuhan. Otomatis kalau pemberinya Tuhan, kita harus connect dulu, betul nggak Bu? Kita harus connect dulu sama Tuhan. Tadi ada istilah tadi di mobil kita juga selalu ngobrol tentang ibadah, tentang pelayanan. Tadi ngobrol tentang doa pagi. Kalau diajarkan doa pagi, ya datang, ayo doa pagi. Di rumah, ya lain. Boleh kamu pagi doa. Itu namanya saat teduh. Saat teduh, doa ibadah, doa siang, semua doa sore, malam hari, doa apapun itu menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Nah, kita berarti ngerti ya, yang pemberi mujizat adalah Tuhan. Berarti kita sudah connect sama Tuhan. Masih bisa menunjukkan mujizat? Belum. Kita harus nomor 2 dulu. Kita harus mengerti, merenungkan firman, terlebih mau melakukan. Ini yang perlu agar kita tidak merengek-rengek Tuhan, turunkan mujizat Tuhan, turun berkat sing bukti Tuhan, ekonomiku cekno balik lagi Tuhan, cekno aku sembuh Tuhan dan lain-lain. Ini mujizat yang diharapkan. Setelah kita membaca firman, merenungkan dan melakukan, masih bisa terima mujizat dengan melakukan 2 ini. Hamba Tuhan melakukan ini semua, betul enggak? Sudah connect sama Tuhan, jalin hubungan intim sama Tuhan, dia sudah melakukan firman, apa bisa dia menerima mujizat? Ternyata belum, Bapak. Ada nomor 3 yang kita perlu dan kita nggak tahu. Kita harus melepaskan pengampunan. Ini yang kadang dilupakan. Hamba-hamba Tuhan itu pasti ngalamin. Saya pribadi itu ngalamin. Namanya melepaskan pengampunan itu cek uang, betul enggak? Terlebih lagi di dalam gereja bendino, minggu kepada memantel ini kurang ajar. Tidak bakal kita menerima mujizat. Jadi mujizat bukan hanya gampang, terus kita kok doa kuasa saja nanti tidak mujizat terjadi. Tidak cukup. Ya tadi kita sudah kenal Tuhan, kita sudah melakukan firman. Nomor 3 ini jangan lupa memberikan pengampunan. Nah kalau ini sudah kita lakukan, saya yakin mujizat dari Tuhan itu nyata buat kita. Amin. Pribadi dan mujizat yang lain itu harus kita datangkan. Itu mujizat dari mana? Berikan dulu kemuliaan Tuhan. 2 Petrus 2 ayat 1. 2 Petrus 2 ayat 1. Saya akan bacakan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat, membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Di sini kita ditegur. Saat ini banyak pengajar-pengajar palsu, banyak pelayan-pelayan palsu, bahkan banyak hamba-hamba Tuhan yang palsu. Kita tidak menghakimi tentang hamba-hamba Tuhan yang mana, tidak. Tapi kita terfokusnya pada satu. Kita hanya punya guru yang luar biasa. Kita hanya punya gembala yang sangat luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amen. Saat-saat ini banyak kita ketemui berjamuran sekali PD-PD gereja, terlebih di daerah kota ya. Kalau di sini saya yakin saya juga pernah sharing sama Pak Cato di tempat ini. Tempat ini sangat luar biasa dipakai Tuhan. Bukan masalah ini suatu perjuangan dari seorang gembala, bukan. Tapi benar-benar Roh Kudus pakai tempat ini. Dan sekali lagi, jangan sia-siakan tempat ini. Ini bukan masalah, waduh ini luar biasa dipakai. Kemurnian dan sinar kemuliaan itu muncul dari tempat-tempat yang sedemikian. Saya sudah sharing tentang terbentuknya tempat ini. Bukan juga suatu perjuangan dari seorang gembala. Dan kembali lagi saya selalu ngomong, walaupun ini di-sharekan di mana-mana, di YouTube, di Facebook. Seorang gembala bukan hanya dipilih dengan tudingan tangan aja, betul tak? Bukan karena waduh ganteng, senom, duitnya akeh, mobilnya 100, tidak perlu, bukan.
Bukan juga dari voting dituding, oh ini loh gembala sing mati, wis milih kiai buat voting gitu ya, buat pemilu lah istilahnya seperti itu. Bukan. Tapi harus diingat, yang saya selalu membicarakan ini di YouTube selalu. Kalau tidak percaya dilihat di YouTube ini selalu saya omongkan bahwa di dalam pemilihan gembala Roh Kudus itu ikut serta. Amin. Lawatan Tuhan itu nyata loh buat seorang gembala, betul nggak? Jadi bukan hanya voting, bukan hanya melihat kepandaian, bukan hanya lihat kekayaan, fisik dan lain-lain, bukan. Tapi Roh Kudus itu bekerja. Dan saya yakin pilihan Roh Kudus tidak akan salah. Saya baru pelayanan tempat ini, saya merasakan sudah, ya ini sudah ibadah yang sejati. Ya ini suatu persekutuan untuk memuliakan nama Tuhan. Banyak di sana, saya tidak menghakimi, banyak sekali lebih lagi. Waduh, pokoknya jemaatnya iso ewonan, gagal sudah punya gereja ini. Betul tak? Pokoknya aku bisa mendatangkan seorang hamba Tuhan yang tersohor dunia, tidak perlu terkenal, ya kan? Nanti masalah datangnya naik pesawat, hotelnya bintang 8, bintang 10, perusahaan carry. Penting nama gereja dimuliakan dengan seorang pembicara. Ya, ini saat-saat kita temui. Dan saat-saat ini kita temui juga lagi. Saya sampai kadang mikirnya apa kebablasan, apa saya ini terlalu orang-orang protesan. Saya terkenal dulu seorang protes. Saya ini sampai diangkat dulu di gereja awal. Dan akhirnya saya juga harus lepas, saya tidur melayani dengan suatu kemenangan, suatu kebebasan. Saya tidak ada penghakiman, saya juga memberikan satu pengampunan. Karena saya rindu, kita pun rindu untuk menerima mujizat. Kita jumpai saat-saat ini berbarengan sudah mereka berlomba-lomba untuk membentuk suatu gereja di dalam mall. Saya pun kadang juga geleng-geleng kepala, ini tujuannya apa, motivasinya apa. Kalau ada terdengar katanya, ya sekalian nge-mall, sekalian nanti ingat Tuhan, sekalian ke gereja. Ini kayaknya konyol juga. Ya kalau nge-mall ya nge-mall aja. Pikirannya berangkat dari rumah ya pasti bawa duit, apa yang tak belanjakan. Betul enggak? Nah itu nge-mall. Nah kalau nanti disinkronkan supaya diingatkan dengan Tuhan, wah ibu-ibu lari belanja nih nanti di mall. Betul enggak? Nah, yang saya jumpai saat-saat ini makin megah. Mal-mal di gereja di dalam mal-mal ini makin luar biasa. Saya bukan menghakimi, saya bukan tidak setuju. Ya, pokok dengan motivasi yang benar, ya oke-oke aja saat ini. Saya masuki suatu mal yang sangat besar, saya masuki gereja itu mau pipis ya. Ini mau pipis, ngomong mau pipis sudah. Kamar mandinya luar biasa, sangat mewah sudah. Hotel bintang 7 mungkin kalah. Tujuannya apa, motivasinya saya tidak tahu. Saya masuk di situ, saya juga bawa lansia. Saya hanya menikmati waktu penyembahan aja, hanya sekilas. Setelah itu saya merasa, waduh ini apa itu? Lebih lagi banyak lighting. Ya selalu saya ngomong, lighting ini tidak murah ya. Tapi kan bukan, betul kan? Begitu lighting seumpama di sini ada sorot ke saya gitu, saya warnanya abang itu kuning, ya senang nggak ya? Ya senang, ya tapi motivasinya apa gitu? Ini bukan sedikit loh, uang untuk lighting ini ratusan juta. Saya sampai bayangkan, saya selalu ngomong, itu kok beras itu bilang sudah bawa nang ini sudah, yang tempatnya gereja Pak Catur untuk memberkati, ya kan? Bawa nang pelosok-pelosok sana, betul enggak? Ya. Jadi tadi juga pernah sharing sama ini, lebih baik kita buka gerejanya itu di daerah yang orang belum kenal Tuhan. Nah itu yang benar ya. Ini urusan lighting. Saya sendiri sampai saya di YouTube saya ngomong lighting dari Tuhan itu sangat luar biasa. Amen. Ini jemaat sudah saya ngomong, aduh ini luar biasa. Luar biasa. Saya pernah mengambil suatu ibadah. Jemaatnya mungkin ya paling banyak 10 lah sudah. Iya kan? Begitu saya mau memberitakan firman Tuhan, ngomong haleluya gitu ya, di belakang sudah ngomong sapi. Ini saya menegur tentang lighting. Belakang saya ini gede-gede bolong. Tahu gede ya? Apa orang bahasa Jerman dia? Sesek ya. Ini gede bolong pagi hari. Ya kan? Begitu kita mau menyembah muliakan nama Tuhan, kayak sinar matahari. Langsung nyentrom nang jemaat-jemaat situ mancat itu gede-gede bolong. Ini loh sebenarnya kemuliaan. Ini loh lightingnya Tuhan Yesus. Dikatakan kemuliaan.
yang kita merasakan lighting dari Tuhan Yesus ya, daripada ratusan juta itu tadi ya, berikan sembako, wiring sudah ada gereja-gereja kecil. Udah, itu yang benar. Tapi saat ini kembali lagi, banyak penyesat, banyak nabi-nabi palsu, banyak guru-guru palsu, dan banyak sekali beredar zaman sekarang ini pengajar-pengajar palsu yang tidak mengajarkan Injil Kristus. Sayangnya ini banyak anak-anak Tuhan yang tidak sadar bahwa mereka sudah disesatkan. Betul enggak? Wah, karena di sana rame, wis sekalian wis pergi mulai 1.000 datang, 2.000 datang. Akhir-akhir ini lebih senang lagi. Ayo kepingin atam, kepingin itu emas titik, emas yo itu titik. Salembat berbondong-bondong mereka ke sana. Pulang salaman itu atam. Pulang salaman itu atam. Siapa yang mau angkat nanti? Begitu kita selesai ibadah pulang dapat atam. Padahal ini kita tidak terasa kita ini agak disesatkan, betul tidak? Itu atam itu diurek-urek apalagi pakai sabun nanti. Kertas itu urek-urek dan sudah hilang, lenyap. Itu 0,00 sekian lah. Ini. Jadi dipancing dengan hal seperti itu. Ya. Daripada berikan itu kan juga duit. Ya kembali lagi kalau beras bagilah selesai. Ya betul enggak? Ini lagi giat lagi waduh nanti di daerah sana tetap bagi atas masih bagi atas. Nah, ini kita harus sadar diri. Jadi tadi kembali sayangnya anak-anak Tuhan, maksudnya jemaat-jemaat ini nggak sadar gitu, bahwa ibadah yang sejati ya di tempat seperti ini sudah. Kemudian Tuhan akan hadir, lalakan Tuhan akan hadir, kasih yang sempurna dari Tuhan itu akan hadir. Daripada kamu duduk hanya kelap-kelip, ya waduh sentralnya lighting, penyanyinya waduh, artis ini diundang, kali-kali ini terakhir hidup, bangku di depannya ada barcode. Pernah ada ya? Pernah ada yang tahu enggak? Gak usah kan persembahan, terlalu kesuwen, ya kan barcode tik 000 reject. Biasanya berdoa aja, kayak nulis babas, 000 pakai. Pakai barcode sekarang instan. Tujuannya apa? Enggak paham gitu. Dan terlebih lagi saat ini kita jumpai, saya berani ngomong, lihat gereja-gereja di dalamnya. Itu radius paling panjang 50 meter, pasti ada ATM. Coba aja. Motivasinya apa? Enggak tahu. Nah, di mana letak kemuliaan Tuhan? Di mana nama Tuhan yang besar? Nah, ini tadi kembali bahwa anak-anak Tuhan jemaat tidak sadar akan itu. Jadi kita harus ngerti dulu contoh ajaran sesat paling gampang. Ajaran itu tidak menyatakan keselamatan. Itu yang kita harus tahu. Yang kedua, ajaran hanya difokuskan pada pertobatan. Metobat suruh ketok tobat gitu tok, tapi tidak mendalami pertobatan ini yang gimana. Tidak mendalami tentang pertobatan itu yang bagaimana. Pokoknya tak beritakan harus pokoknya kudu tobat. Ya orang masuk ke dalam gereja, ke dalam suatu persekutuan belum tentu tobat, betul nggak? Bisa masuk dengan rasa kepingin tobat, keluar mana enggak tobat. Itu bisa. Terus ajaran yang menghilangkan tentang keadilan, terlebih lagi tentang ngomong kasih sudah tidak ada, sudah sangat-sangat kita tidak jumpai. Terlebih lagi hanya diceritakan tentang dunia, tentang berkat-berkat yang sangat-sangat luar biasa. Saya bukan menonjolkan diri, saya dalam proses Tuhan sangat-sangat luar biasa. Saya pernah sampai menghadap mesin lilin ini 24 unit, saya menghadap dan di situ saya bersimpuh, saya nangis. Padahal sudah ada 24 unit mesin lilin. Itu waktu itu harus kapasitas satu hari 400 kilo produksinya sehari. Aku lumayan mampu itu pulaan sekecil. Nangis. Karena tetap namanya manusia ini ada satu ambisi. Sales ngomongin jauh ukuran pilot tak gaya mesin ini. Sales jauh ukuran pilot tak gaya mesin ini. Doa pilot tak gaya mesin ini. Sampai akhirnya salah perhitungan. Dan banyak mesin, dan mesin dicetak. Tapi di situ Tuhan selalu berikan hikmat-hikmat yang selalu luar biasa. Yang penting saya sudah mengingat bahwa kita nggak bisa mengandalkan ambisi. Yang ada itu iman. Akhirnya saya ditemukan dengan satu bahan yang waduh kok luar dan lain-lain. Ketemu namanya bahan apalilin. Apalilin bisa saya ambil di kelenteng, bisa saya ambil di gereja Katolik, itu sangat banyak. Dan sampai hari ini pun saya tetap
lakukan. Saya sampai satu cerita kisah yang sangat luar biasa. Sebelum saya pakai mobil, saya pakai sepeda motor buntut. Yang saya bawa itu awalnya dari kelenteng. Saya buntel karung, saya taruh di bawah belakang jok, saya tewaleni sama juga. Panas kita jalan, lumayan jauh waktu itu dari Pasuruan sampai ke Malang. Namanya lilin ini kemeringat, wong kena matahari. Betul enggak? Dari jarak jauh kayak pembunuhan. Kayak berdarah-darah itu sudah. Saya dihentikan dengan polisi dan saya ngomong, apa ini? Oh lilin. Ini enggak lihat STNK, enggak lihat SINPU, jalan hati-hati ya. Ini banyak hikmah-hikmah yang saya sangat luar biasa. Terlebih lagi di posisi saya sudah ada produksi lilin, ada satu pandemi yang berdampak buat kita semua ya, COVID ya, yang akhirnya semua perusahaan sampai berdampak, yang akhirnya tahu semua sudah. Tapi di situ dengan saya mengandalkan iman, saya ditemukan dengan karbol. Karbol ini juga lucu. Karbol ini cuma hanya belajar aja, bikin 30 tak taruh sampai berbulan-bulan nggak payu. Ambil dibuka untuk mampu karbol, nggak mampu apa-apa sudah. 30 jilikan aja gitu. Akhirnya saya diajak hamba Tuhan untuk melayani. Saya selalu bawa ke gereja-gereja, saya memberkati walau hanya sebuah karbol minimal wis lumayan nempel persen di kamar mandi. Itu saya lakukan terus. Saya juga tidak ada perjanjian dengan COVID. Oh, kok COVID tekan nang Malang ya cek ono PPKM. Ya penyemprotan, disemprot semua ini dia. Pernah di sini ya. Ayo keluar semua disemprot ya. Nah, itu salah satunya banyak karbol. Dan puji Tuhan luar biasa, dari barang yang tidak laku waktu itu sampai saya harus menyediakan satu hari 500 jilikan. Ini sangat berkat yang luar biasa. Karena tadi itu saya sudah menyisihkan bahwa saya tidak punya ambisi. Yang saya punya hanya iman hari ini. Nah, kiranya firman hari ini kita jangan sampai kebawa kepada hal-hal yang sesat. Nah, kita jangan terpukau dengan hal-hal waduh enak ibadah kono ya, ibadah di Pak Catur itu anjir ngono ae wis gak apa-apa dan lain-lain bla bla bla. Akhirnya tertarik dengan di gereja lain yang mungkin menjanjikan waktu musiknya lengkap wis TV-nya wis kayak biskop dan lain-lain. Tapi tidak diingatkan tentang suatu ibadah yang sejati. Jangan dilihat besar kecilnya. Ya mungkin kapan nanti Pak Catur bisa pelayanan tempat saya, mungkin sangat terheran-heran. Masuk di dalam gang 5 langkah atau 8 langkah toleh ke kiri langgar alias masjid kecil. Ya, jalan lagi mungkin 10 langkah toleh ke kanan kampus agama sadar. Kampusnya orang muslim. Ya, 6 langkah atau 5 langkah lagi baru tempat saya. Saya sudah melakukan pelayanan di situ, bersuka cita, ada musik-musik, sudah rame-rame, itu sudah 12-14 tahun. Dan luar biasanya di sebelahnya persis sekali, dempet sudah seperti seakan-akan di sini sudah. Itu sekolah pengajian. Ini luar biasa. Jadi saya tidak bingung, katakanlah mau disuruh pelayan di manapun, tempat manapun, saya tidak bingung. Asal Tuhan sudah pakai tempat ini, sudah pasti kemuliaan Tuhan terjadi. Histori tempat ini bukan hal-hal yang aneh. Ini karena luar biasanya Tuhan. Tidak pernah sharing sama Pak Catur. Jadi bukan karena perjuangan, tapi karena ini benar-benar dipakai Tuhan, gitu loh. Dan kadang jemaat ini tidak menyadari, gitu loh. Makanya saya bisa ngomong kadang kasihan jemaat ini kadang belum ngerti, gitu. Tapi bukan menyudutkan jemaat yang tidak mengerti apa-apa, bukan. Bahkan saya sering ngomong bahwa pertumbuhan atau bertumbuhnya gereja ini bukan dari sosok seorang gembala saja. Tapi di sini saya juga tidak menyudutkan seorang gembala. Bahkan saya tadi ngomong ini Roh Kudus loh yang milih. Bukan hanya voting ini itu karena alasan itu, bukan. Roh Kudus yang ikut, itu yang perlu diingat. Kadang jemaatnya nggak ikut, wah ya mesti aja Pak Catur buatan yang tuwinji gagah terus dipilih, bukan. Tapi Roh Kudus yang ikut bekerja. Ini diingat dulu, dipegang dulu. Dan kembali lagi, pertumbuhan gereja bukan dari seorang gembala saja. Gembala memang sebagai teladan, memang sebagai panutan. Tapi setiap jemaat ini juga harus bekerja untuk melakukan kebaikan untuk pertumbuhan gereja juga. Lewat apa? Ceritakan di luar sana.
Mereka belum kenal kasih Tuhan Yesus, mereka belum kenal Tuhan Yesus, mereka belum ngerti tentang mujizat dan lain-lain. Ceritakan, sebagai jemaat ini ceritakan. Dan saya yakin ini bangku-bangku kosong akan terisi. Dan Pak Catur atau gembala tempat ini akan dibingungkan juga. Nyari lebaran nanti, lebaran kiri, lebaran kanan, beli kursi sampai ke belakang sana. Nah ini gereja yang bertumbuh. Jadi ada satu kerjasama. Kalau seorang gembala sudah dipilih lewat Roh Kudus, ayo kita sebagai jemaat harus menjadi panutan, harus menjadi teladan. Yaitu apa? Ceritakan kasihnya Tuhan Yesus. Ojo ceritakan Pak Cature. Setuju ya? Ceritakan kebaikan Tuhan Yesus di sana, kasih yang luar biasa di sana. Kepingin mujizat, kepingin pertobatan, melok aku bawa sini. Nah itu tugasnya jemaat. Jadi bertumbuhnya gereja ini akan sangat-sangat luar biasa. Saya selalu saya ceritakan. Bahkan ini yang kadang tidak dimengerti. Ada suatu gereja itu besar, jemaatnya tidak seberapa. Ini nyata saya lakukan. Saya punya iman. Ayo coba kita lakukan. Dan saat ini mujizat terjadi apa iman ini? Ayo, jangan selalu kalau kita datang duluan, gereja besar, kursi juga banyak, bingung nungguin. Ya, dek narap gue isin, dikira pembicara, aku butuh pembicara, ya kan? Katakanlah kita 1-2 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir. Jadi saya jelaskan, ya kita bukan minter ya, betul ya, setuju ya. 1, 2, 3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir. Ya, waktunya datang, tempatnya gede, porsinya banyak, mencar, langsung di kono, mau sungkan aku di narap, mencar gak karuan. Ya benar Tuhan Yesus datang, tapi dengan iman ini bahwa 1-2 orang berkumpul Tuhan hadir, ayo coba di mana? Saya ngomong pada suatu gereja, setiap jemaat yang datang langsung duduk depan, penuhi yang depan dulu. Dengan iman apa? Kita menyediakan kursi buat jiwa-jiwa. Ini iman dan dilakukan, dan tidak butuh waktu lama, bisa terisi bangku-bangku kosong di belakang. Nah, ini sebuah iman yang sangat luar biasa. Kiranya tempat ini pun sama. Kiranya kita tetap tadi bekerja sama antara gembala dengan jemaat yang mewujudkan suatu pertumbuhan gereja yang sangat-sangat luar biasa. Ya, kiranya firman ini bisa memberikan berkat yang sangat luar biasa buat jemaat, khusus juga buat saya sendiri, dan kita sama-sama belajar. Untuk mengakhiri firman ini, seperti biasa saya akan menceritakan suatu kisah yang nanti bisa disambungkan. Saya bukan merasa waduh gembala ini orang-orang tua, mari firman yo cerita, paling enak cerita ya. Wadah diceritanya sampai turu, ya kan? Sampai kali turu saya tidak enak sama pembicara baru kemarin. Saya sama punya iman, punya hikmat yang luar biasa. Senang kali turu, nyanyi apa? Ojo turu, ojo turu, ojo turu. Dengan firman Tuhan, ojo turu, ojo turu. Ini saya lakukan dengan iman. Lu ngantuk lo dengan firman Tuhan, nggak fokus, bener nggak? Nah kemarin sudah wujud, sudah iman sudah dinyatakan. Tadi duduk depan dulu, bangku kosong untuk jiwa baru sudah terjadi. Ojo turu, wis gak turu, rame lagi. Dia kan, kayak firman Tuhan mau coba awan, tambah iman lagi. Ojo rame, ojo rame, ojo rame. Dengan firman Tuhan, ojo rame, ojo rame, ojo rame, ojo rame, ojo rame. Ini teguran pakai iman, dan saya yakin sudah. Lek sik pancet ae bebal sudah. Malah mik ya. Ya, suatu kisah di suatu desa, rumah sederhana. Rumah ini seakan-akan hampir roboh, rumah tua, bocor sudah. Genteng-genteng sudah tidak teratur di suatu desa yang sangat terpencil. Tapi berdirinya rumah ini di atas sebuah bukit yang agak tinggi. Dari perkampungan, dari desa itu ada perkampungan. Dia berdirinya di atas bukit yang sangat-sangat kokoh. Walaupun dia kelihatan sudah tidak layak di tempat ya. Tapi pemilik rumah ini merasa, aku bersyukur hari ini. Ini bisa jadi naunganku dari hujan, dari badai, dari segalanya. Saya bisa tidur nyenyak di sini, saya bisa
mencari nafkah dengan bercocok tanam, memelihara binatang, mungkin ayam, bebek, kambing dan lain-lain, merasa tenang di situ. Nah, suatu ketika ada seorang penduduk yang sedang naik ke bukit itu dan dia menyaksikan omahe wis gak layak. Kok nemen-nemen gak ada bantuan untuk orang-orang. Dia hanya sepelekan aja. Wis sakno iki paling jadi jero omah iki. Kira-kira iso mangan apa enggak? Kira-kira iso blonjo apa enggak? Tidak ada satu reaksi apapun. Tempat ini tetap dipandang sudah lusuh, sudah jelek, sudah, ya kan. Lebih lagi penghuninya yang mungkin compang camping, baju tidak layak pakai, sudah kehidupannya yang berasal dari hal yang dilakukan sederhana aja. Banyak akhirnya para penduduk datang di situ hanya sekelibat aja, riwari, wis gak layak gitu. Kena angin sedikit roboh ini, ograk-ogrik. Banyak penghakiman seperti itu. Suatu ketika di satu desa yang sangat padat, tempat penduduk yang sangat rapat sekali, rumah ini tetap berdiri kokoh di atas bukit. Suatu ketika ada satu badai yang sangat luar biasa dahsyat. Istilah saat ini puting beliung lah, yang memporak-porandakan semua itu sudah. Yang namanya perkampungan desa itu luluh lantak dihabiskan oleh badai. Ya, dan yang mujizatnya rumah lusuh, rumah yang sangat sederhana, yang tidak layak pakai ini tetap berdiri teguh, tetap berdiri kokoh, karena berada berdiri di atas bukit yang tidak kena angin dan dia berdiri di atas tanah tandus yang sangat kuat. Di situ penduduk luluh lantak sudah kocar kacir penduduknya. Dan satu tujuannya untuk keselamatan, dia naik ke bukit itu dan dia singgah di situ. Dan para penduduk ini menyadari akhirnya ini tempat yang sangat luar biasa, tempat yang menyelamatkan kita semua. Kita bisa berteduh walaupun keadaan reot sudah tidak layak, kumpul mereka semua di sana. Cerita yang sangat sederhana. Di sikon apapun, posisi apapun kita saat ini tetap bersyukur. Kita mungkin dihina, kita mungkin diejek, kita mungkin dilemahkan, kita disudutkan. Tapi suatu ketika kita akan dipakai oleh Tuhan itu luar biasa. Seperti cerita rumah ini tadi. Ayo kita jemaat, dimanapun kita berada, pelayan-pelayan khususnya, miliki hati yang kokoh seperti rumah ini. Khusus iman kita, jangan goyah. Jangan kita disudutkan dengan hal-hal yang waduh di sana lebih mewah, di sini, di situ. Jangan juga. Saya juga bercerita di sini, saya juga bukan minta belas kasih atau apa saja di dalam kampung. Hujan ya bocor sama tempat saya. Ya sama. Kita punya jemaat lansia kok ya juga sama. Tapi kita tetap bersyukur. Tapi dengan rasa syukur, puji Tuhan sampai hari ini pun saya tidak kekurangan. Dari suatu industri perusahaan saya punya 24 unit, sampai saya mungkin produksi waktu itu pernah sampai 1 bulan 7 ton. Ini realita. Saya pernah sampai buang ke Makassar, Balikpapan, kena dampak pandemi sudah langsung habis. Ojo sak kintal 10 kilo nggak pahit-pahit namanya lele ini. Lo nggak padam-padam, bohong ya kan. Tapi tetap bersyukur kita ditemukan dengan kabel berjalan terus sampai sekarang. Saya juga nggak ngundang COVID yang akhirnya dibutuhkan sampai 500 jurigen untuk penyemprotan. Saiki pandemi ini wis ilang, nggak ono tidak nyemprot, kayak apa nyemprot itu ngedan. Ya betul enggak? Tapi berjalan slow ya tetap ada apotek yang mau beli dan terus berjalan, lele juga berjalan walaupun dikit ditemukan dengan namanya tahu sutra. Tahu sutra alias tahu susu mungkin ya pernah dengar ya, sepele kayak waduh cuane piro sakno Pak Wijaya itu tahu lu cuane piro ya. Tapi tetap saya lakukan dan akhirnya juga berjalan. Iya jenenge tahu, tapi kalau omset sak juta kepingin. Ya betul enggak? Betul enggak? Tetap yang saya bawa iman saya sudah buang ambisi. Ya kan, berjalan semua saya ditemukan dengan namanya babi. Ya kan, sana jual baikut, koloke, kolombak. Saya jualnya babi hidup. Luar biasa enggak? Saya bisa ngerti babon, saya bisa ngerti oh ini sing harganya lebih murah. Mereka jual kiloan, saya jual hidup ditimbang. Sudah. Ini berkat-berkat dari luar biasa dari Tuhan dengan membawa iman.
Saya temukan dengan seorang pastor yang waktu itu utuh sekali, saya borong itu babi hanya melalui telepon aja. Saya nggak sanggup duit puluhan juta, tapi bisa terjadi waktu itu puluhan juta, tak borong itu semua untuk memberkati seorang pastor yang ada suatu keperluan. Ini loh prosesnya Tuhan. Tidak cukup dari situ, ini saksinya lansia-lansia tanya aja, sudah pernah ketemu DPJ tidak banyak. Di dalam saya membawa babi mau pulang, saya dienggokkan lagi sama Tuhan, lihat tuh Pak Wijaya babi itu api-api kok gemuk-gemuk, tak telusuri masuk, 2 lembar lagi dampet masuk perkampungan, habis di lapangan, gak ono uang kiri kanan, ada gedung besar. Kita masuk, dibuka pintunya, banyak orang kurang lebih 50-60. Kok aku kayak disambut gitu ya. Lalu saya tengok ke papannya, Yayasan ODGJ. Paham ya ODGJ? Orang dalam gangguan jiwa. Wadi loh ibu-ibu, bapak-bapak. Betul nggak? Kita Bu apa enggak? Ketemu wong siji Melayu. Ya, iki wong 50 petang puluh 50 jejer itu. Antara masuk beda iman sudah masuk. Di situ saya dapat berkat waktu beli di daerah Malang Selatan, babi separuh pickup, belakangnya gedang sama kelopok. Wakeh bonusing. Jadi setengah pickup babi, setengah pickup gedang dan kelopok. Wis wakeh sudah. Kita beranikan diri masuk. Di situ saya baru lihat ini iman yang saya bawa, saya turun. Saya nggak lihat babinya. Yang mana ada yang mau dijual. Saya foto, balik lagi hanya pakai handphone, nggak sanggup duit, sanggup nang kelopok, masuk kelopok bisa mau dijual babi. Nggak mungkin kan? Ya pakai handphone, sudah transaksi terjadi. Sopir sebelum saya masuk ngomong nanti turunkan berkat ini, turunkan kelapa sama pisang. Saya masuk, saya foto-foto, saya lihat sudah terjadi transaksi, balik lagi besok ya tante, soalnya sudah waktu ini ke sore memang saya nggak ambil, besok saya ambil, tapi sudah saya DP, saya kembali lagi ke mobil. Loh kok pancet, kok sih wakeh, sing didukno mek 5 biji kelopok, ambil 2 tandan pisang, walebel. Ini loh suara Tuhan. Kita bawa yang ini aja, lainnya turun. Oh gitu apa bisa turun itu semua. Nah kalau 5 kelapa dengan 2 tandan untuk mereka yang begitu banyak, ya kurang. Betul nggak? Akhirnya saya balik, saya bawa 2 tandan, 5 kelapa, lainnya turun menjadi suatu berkat. Ini loh, kita terus akan diproses, terus pokoknya gandol Gusti, pokoknya mau apanya Gusti, sudah ketemu ini, itu, tahu, pokoknya sampai mungkin ditemukan pisang goreng, ya wis lakoni aja. Sampai hari ini setelah babi saya ditemukan dengan namanya anjing hias. Waduh, ini juga luar biasa. Dan Gatot juga kemarin ya, waduh anjingnya bagus. Ini mesti dari Tuhan sudah. Seorang lansia dengan kesusahan ini mau makan, ini aku gojek Pak Wijaya nggak mampu, ini anjing kambing ini sudah. Seperti biasa memang anjing ras besar dalam umur yang sekian umur, tidak wani sudah. Abah sini melayu kabeh sudah. Ya betul nggak anjing saat ini? Ini hikmat dari Tuhan. Nomor satu ketulusan. Ya kan, buat menghidupi diri sendiri melalui gojek. Wah ini anjing saat ini aja 3. Waktu itu 6. Saya bisa ngapain gitu ya. Hanya sekarang kita beri pencerahan, kita pencerahan. Ini jadi jalan. Jadi suatu jalan yang akhirnya ya puji Tuhan lumayan. Banyak Pak Jatuh, lumayan. Mana tuh ya lumayan. Bisa metune ngomong ya sejutaan. Ya, betul nggak? Ini loh yang kita bawa iman. Kita buang ambisi itu. Ya, saya yakin berkat ini akan menjadi rema buat kita, termasuk juga saya, menjadi satu kelegaan, menjadi suatu rema atau nanti pribadi lepas pribadi akan mendapatkan iman. Terkhusus buat yang cerita itu tadi, kita mungkin lemah, kita mungkin tidak berdaya, kita mungkin disudutkan, orang terkucilkan, tidak perlu sudah, nggak usah melayani Pak Catur, waduh sudah biar aja. Tapi kita tetap fokus muliakan nama Tuhan dan hal-hal baik pasti akan terjadi buat kita. Saya yakin jemaat di tempat ini rindu akan mujizat dari Tuhan. Kita sudah mewujudkan suatu ibadah saja di tempat ini. Saya rindu lawatan Roh Kudus akan hadir di tempat ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Saya undang WL dan pemain musik untuk bisa melayani kembali.
Yakini Roh Kudus hadir di tempat ini, lawatan Tuhan sempurna akan hadir di tempat ini, akan menjamah pribadi lepas pribadi. Kita sudah memuliakan Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah memuji, kita sudah menyembah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini rasakan lawatan Roh Kudus akan hadir di tempat ini. Kita bisa memejamkan mata, fokuskan hati dan iman kita saja sama Tuhan. Fokuskan saja bahwa firman hari ini kita untuk renungkan, kita untuk lebih mendalami bahwa Roh Kudus akan bekerja buat pribadi. Ya, mungkin hari ini ada yang merasa aku capek, aku lelah, aku sudah seperti tidak berdaya, aku sudah tidak mampu Tuhan, aku hari ini sakit, aku sudah sangat-sangat lemah, aku sudah tidak berdaya, ekonomiku habis Tuhan, aku sudah di titik nol Tuhan. Hari ini yang kiranya merasakan hal tersebut, mari kita pejamkan mata, fokuskan hati dan iman kita hanya kepada Tuhan. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis senyum, fokuskan
Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Kiranya memberi kekuatan buat pribadi lepas pribadi Tuhan. Kiranya Tuhan akan menumbuhkan iman pribadi lepas pribadi. Terkhusus Tuhan akan Kau berikan yang terbaik buat jemaat pribadi lepas pribadi. Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan juga tanda berserah Tuhan. Terkhusus Tuhan saya berdoa buat tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, tempat ini akan Kau pakai semakin dahsyat. Amin. Semakin luar biasa Tuhan. Wujudkan suatu mujizat di tempat ini Tuhan. Pertobatan di tempat ini Tuhan. Kesembuhan di tempat ini Tuhan. Dan kirim jiwa-jiwa baru Tuhan untuk bersama-sama memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, dengan tetap mengangkat tangan ini Tuhan, hamba-Mu juga berdoa Tuhan buat hamba-Mu kepala tempat ini Tuhan, Pastor Catur Tuhan. Kau terus pakai semakin dahsyat Tuhan, semakin luar biasa Tuhan. Kau turunkan hikmat mulia dari-Mu Tuhan. Dan terkhusus Tuhan akan Kau pakai Tuhan menjadi teladan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan firman yang kami terima Tuhan, kita bawa pulang Tuhan menjadi rema yang terindah Tuhan. Untuk jadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi yang telah menerima firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah menerima berkat secara rohani. Saya mewakili Bapak Gembala juga seluruh jemaat CMC Gurusari mengucapkan banyak terima kasih Bapak Wijaya beserta rombongan dari Malang, jauh-jauh dari Malang Bu ya. Saya percaya layanan yang dilakukan tidak akan pernah sia-sia, karena semuanya akan diperhitungkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya akan memberikan pengumuman untuk sepekan, 1 minggu sepekan, doa pagi dari hari Senin sampai hari Jumat setengah 5 pagi. Kemudian hari Sabtunya ada penyembahan bersama Pastor Johan dari Surabaya jam setengah 6 pagi. Kalau Bapak Ibu rindu untuk mengikutinya, nanti bisa saya kirim linknya supaya kita bisa bersama-sama menyembah selama 1 jam. Kita akan menikmati hadirat Tuhan. Kemudian untuk hari Rabu ibadah PA yang biasanya kita adakan secara berkelompok, ada kelompok Gurusari, kelompok Kaliboto, dan kelompok Blimbing. Untuk Rabu besok tanggal 28 Mei dijadikan satu di tempat Ibu Juwito, karena beliau akan mengadakan ucapan syukur. Seluruh jemaat diharapkan kehadirannya bersama-sama memberikan doa untuk ucapan syukur yang sedang dinikmati atau dirasakan oleh keluarga beliau. Kemudian hari Kamis jangan lupa ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Hari Kamis jam 7 pagi Bapak Ibu ya. Nanti yang daerah jemaatnya di Kaliboto siap-siap untuk penjemputan jam 6 pagi ya, karena harus keliling supaya tidak terlambat. Puji Tuhan tadi nggak terlambat ya. Kemudian untuk hari Kamis yang melayani WL-nya Saudara Gabriel, firman Tuhan Bapak Gembala. Untuk hari Rabu PA WL-nya Nona Rehuel ya, masih libur kan. Nah, jadi nanti bisa memimpin ibadah, bisa memimpin pujian dalam ibadah syukur firman Tuhan Bapak Gembala. Untuk hari Minggu ibadah perjamuan kudus akan saya umumkan di hari Kamis. Demikian Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama untuk menaikkan doa syafaat. Nanti saya mohon kesediaannya Bapak Pendeta Paulus memimpin kita dalam doa syafaat. Bapa, kami datang padamu, kami ucap syukur setelah yang kami, di mana kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh mengambil hikmahnya Tuhan, biarlah kami sebagai hamba-Mu
dengan kehendak-Mu dan tidak menyimpang dari aturan kebenaran. Bapa di surga, kami berdoa buat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, biarlah Ibu memberkati apa yang dikerjakan, jam-jam ibadah yang ada, Tuhan memberkati. Itu juga untuk negara dan bangsa kami menyerahkan dalam tangan-Mu untuk pimpinan negeri kami, Pak Presiden Prabowo, itu juga gubernur, wali kota, bupati, kecamatan, begitu juga bisa kami menyerahkan dari pimpinan dari atas sampai bawah, biar Tuhan berkarya dan bertangan Tuhan untuk memimpin negeri kami tercinta ini. Kami juga berdoa untuk para hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu di seluruh Indonesia ini sampai pelosok negeri ini. Biar Tuhan campur tangan tanamkan kebenaran firman-Mu, supaya mereka juga menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk TNI Polri, Tuhan untuk yang menjaga keamanan negeri kami, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada Engkau, sehingga negeri kami boleh aman dan sentosa yang daripada Engkau. Tuhan, Engkau jagai negeri kami dengan pimpinan para malaikat-Mu, malaikat Mikael, Gabriel, Uriel, dan Sekinah. Awan kemuliaan daripada Engkau akan mengalir negeri kami, dan tanah yang kami injak adalah tanah-Mu Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Kita Bapak Ibu Saudara bagi berdiri, kita akan sama-sama menaikkan pujian doa Yabes, nanti doa berkat sekaligus sisipkan doa buat Pak Adnan yang baru pertama kali hadir pada ibadah pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus menjadi terang dalam kehidupannya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ada urapan Tuhan. Apa yang kami katakan hari ini akan terjadi Tuhan dalam hidup kami. Kami bersama-sama Tuhan berdoa untuk Pak Adnan. Kami bersyukur Tuhan Engkau memampukan hamba-Mu ini datang ke rumah-Mu. Biarlah sesuai panggilan-Mu Tuhan, dia boleh membuka hatinya dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anugerah-Mu terjadi. Biar dia juga menjadikan Tuhan terang bagi dia Bapa. Terima kasih Bapa, jaminan keselamatan telah dia terima Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap persembahan yang telah diberikan jemaat di awal dan di akhir ibadah. Hari Tuhan Kau kembalikan berkali lipat apa yang mereka tabur Bapa. Biar itu menjadi benih-benih yang unggul, sehingga di tahun-tahun kehidupan mereka menikmati panen raya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah hari ini Tuhan berkat-Mu masuk memberkati suami, memberkati istri, memberkati keturunan-keturunan kami. Bahkan kami tidak akan pernah melihat keturunan-keturunan kami meminta roti, sebab kami punya Bapa yang baik, Bapa
yang bertanggung jawab, Bapa yang sanggup memenuhi kebutuhan kami menurut kekayaan yang ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dan oleh kuasa firman-Mu kami bukan hanya sebagai pendengar, tetapi jadikan kami pelaku-pelaku firman. Dan lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Lewat hidup kami banyak orang kami boleh melihat bahwa Engkau Yesus yang kami sembah, kami agungkan, hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari saudara angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, izinkan hamba-Mu berkata-kata seperti Harun memberkati bangsa Israel dan anak-anak. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, pemeliharaan, perlindungan diberikan atas hidupmu. Bawalah pulang janji-janji Tuhan ini sebagai bekal perjalanan hidupmu sampai Tuhan menjemput kita pada